Pernah atau sering kita mendengar orang mengucapkan kata para asatid dan para asatidah. Yang dimaksud oleh orang tersebut dengan mengucapkan kata itu adalah para ustadz laki-laki dan para ustadzah perempuan, untuk bermakna banyak. Nah, sekarang betulkah ungkapan asatid dan asatidah dengan maksudkan asatidah sebagai ustadz perempuan atau ustadzah? Nah, marilah kita bahas secara ilmu kebahasaan. Seperti yang kita sama-sama ketahui, dalam bahasa Arab kata itu dibagi dua, yakni bentuk kata mudzakkar dan bentuk kata muannats. Mudzakkar artinya jenis kata laki-laki, muannats artinya jenis kata perempuan. Cara dan sekaligus ciri untuk mengetahui sebuah kata itu mudzakkar atau muannats itu lihat atau perhatikan huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya bebas dari tak bulat, tak marbutoh, atau kita sebut tak bulat, maka kayak ustadzun ini berarti bentuk kata mudzakkar. Sedangkan kalau di ujungnya ada tak bulat atau tak marbutoh, tak yang diikat ujung-ujungnya, dua ujungnya, maka ini bermakna berarti ini bentuknya bentuk kata muannats, jenisnya jenis kata muannats perempuan. Dan memang cara membuat kata dari mudzakkar, mengubahnya dari mudzakkar ke muannats itu tinggal menambahkan tak marbuto di ujung. Misalkan kata muslimun menjadi muslimatun, mukminun menjadi mukminatun, thalibun menjadi thalibatun, dan sebagainya. Nah, ini ustadzun dan ustadzatun itu bentuk kata tunggal yang dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Selain ada mufrad, ada bentuk kata dual atau mana dua, yakni dalam bahasa Arab disebut dengan musanna. Cara membuat musanna itu sederhana, yakni dengan menambahkan alif nun di belakang. Ani, kalau setelah ta berarti tani. Maka ustadzun, seorang ustadz atau seorang guru. Kalau dua orang guru, maka jadi ustadzani. Kalau perempuan gurunya, maka ustadzatun, satu orang guru, dua orang guru perempuan jadi ustadzatani. Muslimatun, seorang muslimah, dua muslimah jadi muslimatani. Mukminatun, seorang mukminah, kalau dua orang mukminah, mukminatani, dan seterusnya. Selain ada mufrad dan musanna, juga ada kata yang berikutnya, yang ketiga, yakni yang disebut dengan jamak. Apa itu jamak? Jamak adalah kata yang bermakna tiga orang ke atas, tiga orang lebih. Jadi kalau satu mufrad, satu orang, dua orang musanna, tiga orang ke atas, itu namanya jamak. Nah, untuk kata ustadzun itu bentuk jamaknya menggunakan jamak taksir. Dan jamak taksir untuk kata ustadzun itu ada dua yang populer. Pertama adalah asatidu. Asatidu ini sa-nya panjang, ti-nya juga panjang, ada ya-nya, dan ya ini adalah pengganti dari huruf alif di kata mufrad. Ustadzun ini kan ada huruf pemanjang sebelum terakhir. Maka ketika dijamakkan ustadzun, maka si alifnya ini diganti menjadi ya. Kenapa? Karena sebelumnya kasroh. Sedangkan ini sebelum alif ini kan fathah. Fathah berpasangan dengan alif, kasroh berpasangan dengan ya. Maka si ya ini menggantikan alif yang ada pada kata mufrad. Maka ustadzun jamannya adalah asatidu. Ininya tidak bertanwin. Ini yang disebut dengan isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Nah, selain asatidu, pola atau jamak taksir, pola jamak taksir dari kata ustadzun adalah asatidatun. Pakai ta marbuta ujungnya. Dan ta marbuta ini sesungguhnya sebagai pengganti huruf ya yang ada di sini. Kalau untuk yang pola kedua, ya-nya dibuang dan diganti pakai tak marbuto. Jadi asatidatun. Dan ketahuilah kalau ada jamak, ada kata jamak, ujungnya pakai tak marbuto, ini berarti jamak ini adalah bentuk mudzakkar. Semua kata yang berbentuk jamak dan ujungnya pakai tak marbuto itu berarti merujuk kepada jenis kata mudzakkar. Ada banyak kata dengan pola yang menggunakan ta marbuto dengan pola-pola yang lain. Contoh, tolibun, jamaknya bisa tulabun, dan pola jamak yang lain adalah tolabatun, pakai ta marbuto. Itu tolibun mahasiswa, tolabatun para mahasiswa laki-laki, bukan mahasiswa perempuan, meskipun ta marbuto. Ada lagi misalkan kata baghin, seorang lelaki pemberontak, jamaknya adalah bugotun, ta marbuto juga. Itu juga bukan bermakna para pemberontak perempuan,
tapi ta marbuto di situ bermakna untuk laki-laki. Bogotun, para pemberontak laki-laki. Imamun, seorang pemimpin, seorang imam. Jamannya adalah aimmatun, tun juga ujungnya pakai ta marbuto. Jadi ada banyak pola-pola atau wazan-wazan jama taksir yang ujungnya menggunakan ta marbuto, dan ta marbuto di situ tidak menunjukkan untuk muannas tapi untuk mudzakkar. Sehingga silakan dipegang, dicatat, kalau ada kata yang ujungnya, kalau ada kata jama yang ujungnya menggunakan ta marbuto, maka dipastikan kata itu berasal dari kata mudzakkar, sehingga ini pun maknanya adalah mudzakkar. Sedangkan kalau untuk perempuan banyak dari kata ustadun atau ustadatun, satu orang ustadzah, jamannya adalah tinggal menambahkan atun, alif dan taknya, tak yang ujungnya dilepas, mursalah, tak mursalah, maka jadi ustadzatun, artinya para ustadzah. Ustadzah banyak, ustadzahnya banyak, tidak satu. Nah, sehingga kalau ada kata asatidu itu artinya ustadz laki-laki banyak. Asatidatun juga sama, para ustadz laki-laki juga jumlahnya banyak, bukan ustadzah perempuan. Dengan begitu maka ucapan orang-orang atau sebagian orang yang mengatakan para asatid dan para asatidah, dan dia maksudkan asatidah itu sebagai para ustadzah perempuan, itu secara bahasa tidak tepat dalam cara membuat jamak untuk muannats. Sehingga kata asatid dan asatidah ini saya kasih tanda tanya, sesungguhnya ini asatidah ini bukan berjenis perempuan, tapi ini sama laki-laki, karena asatidu jamak taksir, asatidatun pun jamak taksir, yang dua-duanya merujuk kepada muzakkar bukan muannas. Sehingga kalaupun kita mau mengucapkan para ustadz laki-laki dan para ustadzah perempuan, kalaupun mau pakai bahasa Arab, ucapkanlah begini, para asatid dan para ustadzat, itu pun kalau mau. Tapi sebenarnya cukup ucapan para ustadz dan para ustadzah, dan ada katanya para, dan ada kata para, itu sudah bermakna jamak, meskipun tidak dipola jamak dalam bahasa Arabnya menggunakan jamak taksir. Demikian, semoga bermanfaat.